Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekan yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa adakumullah. Langsung saja mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Semoga mereka semuanya selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya oleh Allah diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, disehatkan selalu zahir maupun batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang berguna terutama bagi agama juga bagi seluruh umat manusia. Apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita, tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan dengan barokah Fatihah dan sholawat. Yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Segala hajat kita dikabul, urusan kita dimudahkan. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bapak-bapak, dimohon keikhlasannya untuk sekali lagi kita sama-sama baca suratul Fatihah. Saya minta doanya. Saya mendapatkan amanah baru, mendapatkan tugas baru dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin, dipercaya, ditugaskan untuk menjadi pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Al-Amin. Dan ini sebenarnya merupakan tugas berat bagi saya, dan kegiatan saya bertambah. Jadi mudah-mudahan dengan barokah Fatihah saya dan keluarga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan, diberikan kekuatan zahir maupun batin, kecerdasan akal pikiran, kekuatan mental, kekuatan batin. Semoga saya dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan seluruh santri yang mondok di pesantren Al-Amin yang dipimpin oleh saya, mudah-mudahan mereka semuanya oleh Allah dikasih kerasan ya, dikasih kerasan selama menuntut pesantren, dan mereka diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak-anak yang soleh, yang solihah.
sehingga nantinya mereka menjadi generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min gummah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab pedoman bagi seluruh umat Islam di alam dunia, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, dan bahkan Al-Qur'an ini sebagai imam bagi seluruh orang-orang yang beriman, bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran surah yang ke-66, yaitu surah At-Tahrim, juz yang ke-28 ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal telah berfirman, ya kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di mana api neraka ini bahan bakarnya kata Allah adalah manusia dan batu. Tentu manusia kafir, manusia yang durhaka kepada Allah, manusia yang munafik,
manusia-manusia yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Merekalah yang nantinya di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan BBM, bahan bakar api neraka, bahan bakar neraka. Semoga kita dan keluarga kita, juga anak cucu kita, keturunan kita semuanya oleh Allah diselamatkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena api neraka itu sangat amat panas, nggak usah dicoba dulu. Kalau mau nyoba nggak usah pakai api neraka. Kalau mau nyoba pakai api dunia, sekarang aja pakai korek api, nyalain tuh korek api, terus apinya ditempelin di hidung, nggak usah lama-lama, 1 jam aja. Api dunia saja sudah panas. Api dunia jika dibandingkan dengan panasnya api neraka nggak seberapa. Api neraka itu sangat amat panas. Maka oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah dalam ayat tersebut agar kita selalu berusaha, selalu berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memelihara, menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak kita, jangan sampai dijadikan bahan bakar api neraka. Seringan-ringannya ahli neraka disiksa, diazab oleh Allah di neraka adalah bara api neraka diambil sedikit, lalu ditempelkan bara api neraka tersebut di kedua mata kakinya. Sang panasnya itu bara api neraka yang ditempelkan pada kedua mata kakinya, maka seluruh apa yang ada dalam perutnya terbakar sampai apinya naik ke poloknya dan poloknya terbakar. Itu siksa neraka, azab neraka yang paling ringan. Paling ringan itu. Keterangan ini saya sampaikan berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya ada dalam kitab Muhtarul Ahadits karangan Syekh Said Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan memang Allah juga menegaskan, kata Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya azab Allah itu sangat keras, sangat dahsyat. Kita nggak akan kuat disiksa, diazab oleh Allah di neraka. Makanya kita setiap selesai sholat kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau bisa 7 kali, ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya kita memelihara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Bagaimanakah caranya kita menjaga diri kita dan keluarga kita, keturunan kita, jangan sampai di akhirat oleh Allah dijadikan bahan bakar api neraka? Dan seluruh orang yang oleh Allah dijadikan bahan bakar api neraka di neraka nanti, itu mereka nggak mati. Di akhirat nggak ada kematian, kehidupan selamanya, abadan abada, kehidupan yang langgeng selamanya. Kematian itu hanya terjadi di alam dunia sekarang ini. Dan kita ini sebenarnya lagi nunggu jadwal kematian, lagi nunggu giliran mati. Sebenarnya sadar nggak sadar, ingat nggak ingat,
kita sebenarnya lagi nunggu kematian. Dan kematian pasti akan datang kepada kita, walaupun kita nggak tahu kapan datangnya kematian kepada kita, yang telah ditentukan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara caranya untuk memelihara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, cara yang sangat amat efektif, yang sangat amat tepat, yang sangat amat efisien, tidak lain tidak bukan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan definisi takwa itu sendiri. Takwa itu definisinya adalah wiqayatun nafsi min iqabillah bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Pengertian takwa yang didefinisikan oleh kebanyakan para ulama adalah wiqayatun nafsi, menjaga diri, memelihara diri, min iqabillah, dari azab Allah, dari siksaan Allah, bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Terutama perintah-perintah Allah yang wajib jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, harus diutamakan, seperti sholat fardu 5 waktu dan perintah-perintah yang lainnya yang hukumnya wajib. Dan meninggalkan larangan Allah, terutama larangan-larangan Allah yang hukumnya haram, yang apabila dikerjakan mengakibatkan kita akan diazab oleh Allah. Nah, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diri kita akan terpelihara, keluarga kita akan terpelihara dari sentuhan api neraka. Api neraka tidak akan mampu mendekati, menyentuh, bahkan membakar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk menjadi orang yang bertakwa itu perlu ilmu. Enggak mungkin ujug-ujug orang bisa bertakwa tanpa mempunyai ilmu. Maka oleh karenanya setiap orang yang beriman diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Insya Allah orang yang beriman, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan ridho Allah, insya Allah hal seperti ini akan bisa menghantarkan dirinya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu nggak pantas dibakar di neraka. Orang bertakwa itu layaknya tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah sorga. Karena memang Allah menciptakan sorga, menjadikan sorga, menjanjikan sorga itu untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 133, kata Allah, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini kata Allah. Dan sorga, kata Allah, yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini luasnya alam dunia ini enggak seberapa dibandingkan dengan sorga. Alam dunia ini kecil kalau dibandingkan dengan sorga. Itu sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, kata Allah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan keimanan kita sampai kapanpun tidak akan mencapai kesempurnaan kalau kita tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah.
Perintah-perintah Allah banyak dilalaikan, banyak diabaikan, banyak ditinggalkan, dianggap remeh, dianggap tidak penting. Justru yang dikerjakan larangan-larangan Allah, yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Nah, kalau orang beriman sikapnya seperti ini, sampai kapanpun tidak akan bertakwa. Bagaimana mungkin orang bertakwa berani meninggalkan perintah Allah? Enggak ada. Enggak ada orang bertakwa meninggalkan perintah Allah. Kalau meninggalkan perintah Allah, ya belum bertakwa. Bagaimana mungkin orang bertakwa berani melabrak hukum-hukum Allah, melanggar hukum-hukum Allah, melanggar larangan-larangan Allah? Kalau masih suka melanggar hukum Allah, melabrak hukum Allah, melanggar larangan Allah, ya sampai kapanpun kita nggak akan menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yuk kita didik. Pertama, kita didik diri kita sendiri. Kedua, kita didik istri kita. Kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dengan pendidikan ajaran Islam, syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak yang masih punya anak kecil atau punya cucu atau punya ponakan, didik dengan pendidikan agama, masukkan ke pesantren. Jangan sampai anak cucu kita, keturunan kita, jangan sampai enggak bisa baca Quran, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai tidak memahami ajaran Islam. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, adibu auladakum ala salasi khisolin. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Pak Jepri dari Citra Indah. Ini Purnawirawan Letkol, Letnan Kolonel Bapak Haji Warsono dari Ciketuk. Nah, ini Pak Dani dari Cirebon. Rasulullah memerintahkan kepada kita, adibu auladakum ala salasi khisolin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi tilawatil Qur'an. Inna amalatal Qur'an fi jillillahi yawma la jilla illa jilluh ma'a asbiyaihi. Rasulullah memerintahkan, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Itu minimal. Pertama, ubbi nabikum, didik anak-anakmu. Bagaimana caranya supaya anak-anakmu itu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan cinta kepada keluarga Nabi, cinta pula kepada anak cucu Nabi, cinta pula kepada dzurriyyatun Nabi, keturunan Nabi, yaitu para habaib. Ini perintah Rasulullah. Didik anak-anakmu supaya cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita, tanamkan di hati anak-anak kita, di hati cucu-cucu kita, di hati keturunan-keturunan kita rasa cinta kepada baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ajak anak-anak kita untuk bersolawat kepada Nabi, ajak anak-anak kita untuk hadir di majlis Maulid Nabi, ajak anak-anak kita untuk berkumpul dengan keturunan Nabi, para habaib, dengan cucu-cucu Rasulullah. Kenalkan kepada mereka. Insya Allah apabila kita selalu mengajak anak-anak kita di perkumpulan Maulid Nabi, di perkumpulan para habaib, para ulama, insya Allah anak kita akan dibarokahkan hidupnya dunia dan akhirat.
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa hubbi ahli baitihi. Didik anak-anakmu agar mencintai ahlul bait Rasulullah. Yang dimaksud ahlul bait Rasulullah adalah keluarga Rasulullah. Yang dimaksud keluarga Rasulullah adalah bukan hanya sebatas istri-istri beliau, bukan hanya anak-anak beliau, akan tetapi juga cucu-cucu beliau dan keturunan-keturunan beliau dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyati. Beliau menegaskan dalam hadis ini, la yu'minu, tidak dipandang, tidak dianggap, tidak dikatakan beriman, sapa ahadukum, salah seorang di antara kamu. Salah seorang di antara kamu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, atau tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman, hatta sehingga akuna adalah aku, kata beliau, ahabba lebih dicintainya, ilaihi olehnya, min nafsi daripada ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita harus lebih mencintai Rasulullah ketimbang mencintai diri kita sendiri. Salah satu di antara manifestasi bukti yang sangat nyata dari kecintaan seseorang yang benar-benar cinta Rasulullah, dia akan rela mengorbankan nyawanya demi Rasulullah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Seluruh para sahabat Nabi, baik dari golongan Muhajirin maupun dari golongan Ansor, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Apapun yang diajarkan, yang dicontohkan, yang dilakukan Rasulullah, mereka ikuti. Mereka melaksanakan sunnah Rasulullah, mereka ikuti. Bahkan mereka rela mengorbankan harta bendanya, rela mengorbankan nyawanya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu para sahabat. Kemudian tidak cukup kita hanya cinta kepada Rasulullah sementara kita tidak mencintai ahlul bait Rasulullah. Jadi konsekuensinya adalah ketika seseorang mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka wajib ia juga mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai anak cucu Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensinya. Jadi sangat bohong besar ketika umpama misalnya andai kata jikalau apabila seandainya ada orang mengaku cinta kepada Nabi tapi membenci ahlul bait beliau, membenci anak cucu beliau, membenci keturunan beliau, itu kebohongan besar. Dan kecintaannya akan ditolak oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan cinta kepadaku sementara anak cucuku kau benci? Kok bisa begitu? Itu mustahil. Para jamaah, yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mencintai keturunannya. Dan nanti di hari kiamat ada kelompok manusia yang sama sekali tidak akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Jangankan untuk memperoleh syafaatnya, jangankan untuk memperoleh air telaga beliau yang ada di hari kiamat. Sebab nanti di hari kiamat itu ada telaga Rasulullah. Sebelum manusia melintas di atas sirat,
Di situ ada telaga Rasulullah yang dikelilingi oleh para malaikat. Sekali diminum satu cangkir, satu gelas kecil, itu untuk selamanya nggak akan dahaga lagi. Dan airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih segar daripada salju, lebih lembut daripada buih lautan. Itu telaga Rasulullah ada di hari kiamat nanti. Nah, ada sekelompok manusia ketika mau mendekati telaga itu diusir oleh malaikat, diusir, nggak bisa mendekati. Bahkan jangankan untuk bisa mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat, untuk bertemu Rasul aja nggak bisa, nggak bisa. Diharamkan oleh Allah kalau sekelompok manusia tersebut menemui Rasulullah, dan nggak akan ketemu. Siapa mereka? Mereka ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Beliau bersabda, la yaraq wajhi salah satu. La yaraq wajhi salah satu. Ada 3 golongan yang kelak di hari kiamat tidak akan bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Tidak akan dipertemukan oleh Allah denganku, bahkan dijauhkan dariku. Boro-boro dapat syafaat ketemu aja kagak. 3 golongan tersebut, yang pertama kata beliau, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kategori orang tua menurut agama yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, itu ada 4 golongan. Pertama, ayah dan ibu kandung. Yang kedua, para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama, itu pun kategori orang tua. Mereka lah yang memberi kita ilmu. Kemudian yang ketiga adalah para sesepuh yang usianya sangat lanjut dan mereka beriman kepada Allah dan mereka menjalankan ibadah kepada Allah. Yang keempat adalah suami bagi istri. Nah, itu kategori orang tua. 4 golongan ini semuanya menurut agama adalah orang tua. Mereka mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya, sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah watariku sunnati, orang Islam yang meninggalkan sunnahku. Jadi kita sebagai umat Rasulullah dan mengaku cinta kepada beliau, salah satu di antara untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau yaitu dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Rasulullah bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku dikala umatku dilanda kerusakan moral, kerusakan iman, kerusakan akhlak, tapi ia tetap komitmen, konsisten untuk tetap mengamalkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, maka baginya akan memperoleh pahala 100 orang mati syahid. Bahkan menurut hadis riwayat yang lainnya dari Siti Aisyah, dahulal jannah, ia akan masuk surga. Yuk kita raih ridho Allah, yuk kita raih ridho Rasulullah, yuk kita raih surganya Allah, yuk kita raih berbagai macam pahala besar surga dengan cara diantaranya menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah Rasulullah itu banyak sebenarnya. Di antaranya yang paling mendapatkan perhatian sangat utama dari beliau adalah melaksanakan sholat dengan berjamaah. Itu sunnah Rasulullah yang paling utama. Rasulullah sepanjang hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Entos sekalipun dalam keadaan sakit, beberapa hari menjelang wafat, beliau masih memaksakan diri untuk sholat berjamaah subuh. Nah, kita ikuti sunnah beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan melihat wajah Rasulullah di hari kiamat, tidak akan mendapatkan syafaat beliau, juga tidak akan mendapatkan air dari telaga beliau pada hari kiamat. Yang ketiga adalah manjukirtu indahu wala misoli alaih, wala misoli alaiya. Man
Zukiros muka indahu walam yusolli alaika, yaitu orang yang ketika nama engkau disebut, man dzukirtu indahu walam yusolli alaika, yaitu orang yang ketika nama disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Makanya sebagai umat beliau yang cinta kepada beliau, kapanpun dimanapun ketika kita mendengar nama beliau disebut, seyogianya kita bersolawat. Begitu kita mendengar nama beliau disebut, kita baca salawat sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, atau bisa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah itulah 3 golongan. Kemudian yang terakhir, didiklah anak-anakmu agar anak-anakmu mencintai Al-Quran, agar anak-anakmu belajar membaca Quran, agar anak-anakmu belajar memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga anak-anakmu nanti menjadikan Al-Quran sebagai pemimpinnya dalam kehidupannya. Sesungguhnya kata beliau, fa inna amalatal Quran bijillil yawma la jilla illa jillu ma'a asbiyaihi. Karena sesungguhnya orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang mau belajar membaca Al-Quran, dan setelah bisa membaca Al-Quran dia selalu baca Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam hidupnya, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai pegangan hidupnya, sebagai petunjuk hidupnya, orang-orang yang cinta dan mengamalkan Al-Quran, kelak di hari kiamat mereka akan berada di bawah naungan rahmat Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah. Mereka dikumpulkan di bawah arasnya Allah, berada dalam naungan rahmatnya Allah bersama para kekasih Allah. Siapa para kekasih Allah? Yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Mereka lah orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan penghuni sorga semuanya. Nah, mudah-mudahan nanti dari kiamat kita oleh Allah ditempatkan berada dalam rombongan mereka semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun umpama kita berada di barisan paling belakang, nggak apa-apa, yang penting masuk rombongan mereka. Insya Allah mereka masuk surga, kita ke bawah ke surga. Insya Allah. Demikian materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan malam ini. Oleh karena malam ini Al-Fakir ada pertemuan dengan para santri, santriawan santriawati Pondok Pesantren Amin. Jadi nanti setelah sholat isya biasa kita muncak sebentar. Ya, ketika jam menunjukkan jam 20.00 saya langsung minta mau jam. Boleh nggak ngopi dulu? Boleh. Atau mau langsung usir pulang? Ngopi dulu ya, istirahat dulu ya. Ya setangkir kopi lah, asal jangan setangkir anggul merah aja ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi yang terakhir, kalau bisa amalkan doa ini. Enggak usah panjang-panjang deh. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk, segitu aja dah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka, udah segitu aja. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Ya Allah, jadikanlah aku ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan dari orang yang engkau cintai, yaitu kecintaan Rasulullah. Jadi kita minta kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah. Nah, doanya begitu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Demikian para jemaah, mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar walaupun 1 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma
auladina wal ikhwanina wal akhwatina wal qarabatina wal ustadina wal muallimina wal masyayikhina wal man ahsana ilaina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala iman wal islam wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimatit taqwa la ilaha illallah. Yuk bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa a'lakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.